Kalau saya baca di berbagai pemberitaan, menonton juga berbagai pemberitaan, salah satu yang masih hangat dan juga sering mendapatkan atensi dari publik adalah terkait dengan proses revisi Undang-Undang TNI yang sampai dengan saat ini masih bergulir di Komisi 1 DPR RI, Saudara. Ada juga yang pro, ada juga yang mempertanyakan apa urgensi dari pelaksanaan revisi Undang-Undang TNI ini. Nah, untuk bisa lebih jelasnya di kesempatan kali ini saya akan coba diskusikan bersama dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono dan juga pengamat militer Beni Sukadi. Selamat sore Bang Dev, Pak Beni. Yuk, selamat sore. Selamat Gimana sore, kabar Pak semuanya? Dev. Sehat, Apa Pak kabar, Baik. Pak Beni? Dev? Yuk, sehat Terima Pak, kasih makasih. sudah meluangkan waktu Pak Beni Sama-sama. dan juga Bang Dev untuk berdiskusi di kesempatan kali ini terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Saya mungkin ingin ke Bang Dev terlebih dahulu menjawab pertanyaan publik yang beberapa kali saya tangkap juga. Bang Dev, apa sih sebetulnya urgensi dari melaksanakan revisi Undang-Undang TNI? Ya, jadi memang ada beberapa linia, kalimat, dan frasa di dalam Undang-Undang TNI yang tidak relevan lagi, tidak sesuai dengan kondisi saat ini, seperti kata-kata teknis, karena dulu kan masih departemen, ya, sekarang sudah menjadi kementerian, itu satu hal. Terus penempatan prajurit TNI di 15 kementerian, tambahan ada 5. Nah, tambahan 5 ini juga sudah sesuai dengan kebutuhan hari ini. Dan juga ada beberapa KL, kementerian lembaga yang dahulu belum ada, sekarang tuh sudah ada, seperti kayak BNPT, lalu ada BSSN, terus ada Bakamla. Nah, itu sebelumnya itu tidak diatur dalam undang-undang yang sebelumnya, gitu, dan juga KKP. Terus juga mengenai usia, ya, banyak sering terkendala Pak Presiden ketika cocok dan nyaman dengan personil TNI, khususnya dengan Panglima, akan tapi karena terkendala dengan usia, harus mengganti Panglima TNI. Nah, banyak memang yang membahas bilang, wah ini nanti akan menghambat proses karir dalam tubuh TNI karena diperpanjang usianya, diperlama. Tapi kan di dalam tubuh TNI memang selalu ada regenerasi, selalu ada pergantian baru, dan juga ada penambahan jabatan baru karena perluasan fungsi TNI. Karena apa? Karena disesuaikan dengan ancaman tantangan hari ini, seperti ancaman cyber yang dahulunya itu belum diatur, gitu, karena belum dipikirkan akan masif hari ini. Nah, terus juga peran-peran TNI yang dibutuhkan di instansi-instansi terkait yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya para prajurit tersebut. Gitu. Oke, sampai dengan saat ini sudah sejauh mana Bang Dev untuk proses revisi Undang-Undang TNI yang kami lihat kemarin kan sudah memanggil Menteri Pertahanan, kemudian juga sudah ada panggilan terhadap Panglima TNI Kasat Kasal. Kemudian apa? What next? Selanjutnya seperti apa proses di sana? Ya, sekarang lagi proses pembahasan. Kita akan menyelesaikan secepat mungkin agar undang-undang dapat segera digunakan oleh para pemerintah dan juga para masyarakat, sehingga mempertegas kepastian hukum akan penempatan personel TNI di lembaga-lembaga terkait. Sudah sepikir, sepaham belum antara DPR dan juga pemerintah terkait dengan poin-poin yang akan direvisi? Setidaknya ada di 3 pasal ya. Pasal terkait dengan kedudukan TNI, kemudian penempatan TNI di KL, dan juga soal usia. Ini sudah sepaham, sepikir belum? Ya, ini yang sedang dibahas setiap pasalnya. Karena ini setiap titik koma, setiap frasa, setiap kalimat ini sedang kita bahas agar tidak ada multi tafsir ke depannya, karena perbedaan koma saja bisa dapat mengakibatkan perbedaan tafsir, sehingga bisa mengganggu proses keberlangsungan ke depannya. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Beni, tetapi sebelum saya mengajukan pertanyaan untuk Pak Beni, saya akan ajak Pak Beni dan juga Bang Dev dan juga teman-teman liputan 6 SCTV semuanya ini untuk kembali atau melihat, mendengarkan pernyataan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin pada saat rapat bersama Komisi 1 DPR RI yang sudah kita tangkap rekamannya. Kita putar bersama-sama. Perubahan geopolitik dan perkembangan teknologi militer global
mengharuskan TNI untuk bertransformasi guna menghadapi ancaman konvensional maupun non-konvensional seperti perang cyber, perang hibrida, dan ancaman asimetris lainnya. Oleh karena itu, perubahan Undang-Undang TNI diajukan oleh pihak DPR RI diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI pada tugas lain selain perang tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Oke, jadi Pak Beni, kalau kita mendengarkan tadi pernyataan dari Menhan Pak Syafri Syamsuddin mengatakan kondisi geopolitik, perkembangan teknologi global mengharuskan TNI ini bertransformasi. Tetapi kalau kita melihat pasal yang disasar, ada 3 pasal dan tadi sudah saya sebutkan pasalnya terkait dengan apa saja. Antara kondisi yang tadi disebutkan oleh Pak Menhan dengan pasal yang disasar, ini sudah match belum, Pak Beni? Kalau kita bicara pasal-pasal yang diusulkan direvisi oleh Kemhan ya, terutama pasal 47 dan pasal 53, mungkin itu lebih soal manajemen personel TNI ya, bukan soal kondisi geopolitik ataupun kondisi global terkait ancaman yang ada terkait. Tapi seingat saya ada satu usulan, mungkin tidak ditampilkan tadi oleh dari SCTV, tapi seingat saya mendapatkan informasi bahwa ada usulan dari Kemhan terkait tentang penempatan Mabes TNI di bawah Kemhan. Itu adalah merupakan mandat dari penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Karena di undang-undang di pasal penjelasan tersebut disebutkan bahwa Mabes TNI di masa depan akan berada di dalam Kemhan. Nah, itu kan setelah 20 tahun proses atau restrukturisasi Mabes TNI ke dalam Kemhan itu tidak terjadi sama sekali. Bahkan seingat saya pada Menteri periode pertama Pak Jokowi, yaitu Pak Riamizat Yakudu pada saat akhir 2018-2019, seingat saya Pak Riamizat mengusulkan ada semacam peraturan pemerintah ataupun revisi dari undang-undang bagaimana untuk menempatkan Mabes TNI di dalam Kemhan. Nah, ini usulan ini menurut saya itu sangat terkait dengan apa yang disebutkan oleh Pak Syafri Syamsuddin terkait tentang keadaan geopolitik, kemudian keadaan global dan juga ancaman tradisional dan sosial. Karena penempatan Mabes TNI di dalam Kemhan artinya itu menunjukkan ada kontrol sipil terhadap militer gitu kan. Sementara di praktek di negara-negara lain di luar memang militer itu di mana-mana berada di dalam Kemhan, nggak ada berdiri sendiri. Hanya Indonesia yang berdiri sendiri dan itu juga. Dan ini saya pikir itu yang cukup penting ya, justru pasal usulan yang terbaru. Oke, berarti kalau misalkan mendengarkan tadi yang disampaikan oleh Pak Syafri, kemudian ada juga usulan yang disampaikan supaya Mabes TNI berada di dalam Kemhan, itu sudah match begitu yang Anda maksud? Betul. Oke. Betul, itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, kalau yang 3 pasal ini yang terkait dengan, soal pasal-pasal lain misalkan seperti usia pensiun, kemudian juga terkait dengan penambahan KL begitu ya, dari 10 menjadi 15 di rencana di revisi ini, Anda melihat ini tendensinya kemana sebetulnya? Sudah urgenkah untuk menambahkan poin-poin tersebut? Begini Mas, kalau secara pribadi ya, saya pikir ini 2 pasal soal penambahan usia dan juga penempatan KL itu justru tidak terlalu penting untuk dibahas gitu loh. Karena menurut saya itu bukan prinsipil. Justru yang prinsipil yang tadi. Oke. Bagaimana menempatkan Mabes TNI dalam Kemhan itu yang lebih penting. Karena itu merupakan bagaimana ada kontrol sipil terhadap militer, itu yang penting. Oke, dan Anda sepakat kalau misalkan Mabes TNI harus berada di Kemhan, tidak berdiri sendiri? Iya betul. Oke. Sesuai dengan mandat pasal undang-undang itu. Oke, Bang Dev mendapatkan Pak Beni sebagai pengamat militer setuju kalau misalkan Mabes TNI berada di dalam Kemhan. Kemudian ini juga sudah diusulkan begitu ya kemarin oleh pihak Kemhan, kata Pak Beni kemarin. Bang Dev setuju tidak? Atau sejauh ini Komisi 1 DPR RI ini sudah sepakat sepikir belum soal usulan ini? Sudah menyetujui belum soal usulan ini? Ya, kalau usulannya secara garis besar sih bisa diterima karena memang penjelasannya secara logis itu masuk ya. Sekarang tinggal pelaksanaannya. Kalau yang mengenai posisi peran Mabes TNI di bawah Kemhan kan memang di dalam undang-undang itu sudah ada. Hanya
itu ada di dalam penjelasan. Nah sekarang dari penjelasan dinaikkan menjadi pasal. Dan maka itu lebih memudahkan komunikasi dan juga koordinasi antara Kemhan dengan Mabes TNI sehingga berkaitan dengan strategi pertahanan, mulai dari pemeliharaan senjataan, pembelian alutsista, pembinaan prajurit, semua itu dapat dilaksanakan tanpa ada hambatan-hambatan ataupun juga ada munculnya ego sektoral. Oke, kalau begitu misalkan itu kemudian nantinya terjadi begitu ya, sudah disahkan begitu dan masuk di revisi Undang-Undang TNI. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nanti jalur koordinasi, laporannya kemana? Nanti kan bukankah akan potensi misalkan ini Panglima harus lapor ke Menhan atau lapor ke Presiden? Kalau secara komando, pengguna utama adalah Presiden. Oke. Tapi kan cuman Mabes TNI ini kan lebih kepada fungsi koordinasi untuk menyiapkan strategi, melakukan pembinaan ataupun juga melakukan pemeliharaan baik personil dan juga peralatan alutsista kita. Nah, terus juga kebutuhan-kebutuhan logistik, hal seperti itu. Nah, tetapi tetap semuanya itu tunduk kepada supremasi sipil dan supremasi hukum di bawah komando Presiden. Oke, baik. Pak Beni ada tanggapan terkait dengan hal ini, Pak Beni? Ya, saya pikir saya hampir sama dengan Pak Dev ya dalam hal ini. Memang atasan langsung dari, artinya kalau sekarang ini kan atasan langsung dari Panglima itu adalah Presiden. Ya. Tapi dalam hal koordinasi, dia harus melakukan koordinasi dengan Menteri Pertahanan dalam konteks tadi penyiapan pasukan, penyiapan SDM, kemudian juga manajemen internal dari Mabes TNI. Dia harus langsung bertanggung jawab kepada Menhan. Oke, penegasan saja. Berarti meskipun sekalipun nanti Mabes TNI berada di dalam Kemhan, pangtinya tetap Presiden ya? Penegasan saja ini. Betul. Itu di dalam Undang-Undang Dasar, Mas, nggak bisa dirubah itu di dalam Undang-Undang. Iya, betul. Ya, ini kan juga sebagai menegaskan juga dan jangan sampai masyarakat yang menonton salah kaprah, salah tangkap, dan ini penegasan sudah disampaikan oleh Bang Dev dan juga oleh Pak Beni. Berikutnya terkait dengan revisi Undang-Undang TNI ini juga ada suatu kekhawatiran yang di publik yang kami tangkap, Bang Dev dan juga Pak Beni. Jangan-jangan nanti saya ingin minta klarifikasi juga, benarkah hal ini? Jangan-jangan ada misi tertentu, karena kalau kita lihat mungkin bisa dibantu tampilkan teman-teman munculnya isu revisi Undang-Undang TNI, kenapa ini menjadi menghangat begitu di publik, karena ada ketakutan tersendiri dan ini dikaitkan ke Letkol TNI. Nah, ini kita mungkin bisa ditampilkan grafiknya teman-teman yang sudah kami siapkan. Ini adalah struktur Kementerian Sekretariat Negara, di mana di situ membawa beberapa pihak, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wapres, Setmilpres, Sekretariat Dukungan Kabinet, Deputi, dan Staf. Berikutnya, kenapa ini bisa saya katakan terkait dengan Letkol TNI? Nah, ternyata Letkol TNI sebagai sekap ini tidak lagi berada atau bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tetapi berada di bawah Setmilpres, sehingga statusnya sebagai TNI aktif ini tidak dipersoalkan begitu ya, karena berada di bawah naungan Setmilpres. Bang Dev, peristiwa ini seakan menjadi jalan begitu ya, karena ini kan peraturan yang tadi kita sudah tunjukkan itu kan baru ada ketika Pak Prabowo menjadi presiden begitu ya. Nah, ini seakan menjadi jalan. Saya katakan menjadi jalan seakan Letkol TNI masuk kabinet tanpa harus keluar dari TNI begitu, sehingga muncul kecurigaan. Kembali lagi yang saya katakan di awal, UU TNI ini direvisi untuk mengakomodir hal tertentu atau pihak-pihak tertentu. Benarkah hal itu, Bang Dev? Oh, tidak. Undang-Undang TNI itu direvisi untuk mengatur sekitar 400.000 prajurit TNI, bukan hanya untuk satu orang perwira TNI. Jadi ini akan berdampak kepada ratusan ribu prajurit TNI dan juga berdampak kepada jutaan warga Indonesia yang merupakan keluarga personel TNI tersebut. Dan ini adalah untuk demi kedaulatan dan keamanan dan keberlangsungan bangsa dan negara. Jadi sangat terlalu menuduh kalau dikatakan bahwa ini hanya untuk kepentingan satu orang, dan sebenarnya sudah terbantahkan bahwa posisi peran Letkol TNI itu sudah diatur di dalam Kepres yang menjelaskan bahwa posisi sekap itu ada di bawah Setmilpres. Jadi tanpa mengubah undang-undang TNI pun juga itu tidak berdampak kepada posisi beliau. Jadi itu
terlalu jauh kalau untuk menuduh hal seperti itu. Oke, termasuk dengan menaikkan usia pensiun begitu, Bang Dev? Lebih nggak ada hubungannya ya. Letkol TNI usianya masih berapa? Karena ini kan kalau menaikkan usia itu. Oh bukan, usia ini bukan hanya untuk Letkol TNI, tetapi untuk yang usia sudah mendekati usia pensiun misalkan. Bukan untuk mengakomodir hal itu, pihak itu? Iya, nggak ada. Ya, maksudnya siapa kan kalau dengan memperpanjang masa dinas kan itu kan berdampak kepada ribuan personel TNI ya. Karena untuk menaikkan usia itu kan tidak otomatis semua, itu ada dibagi-bagi. Jadi untuk sampai jabatan tertentu, untuk pangkat tertentu usia segini, untuk pangkat tertentu usia segini. Khusus untuk Panglima TNI juga ada batasannya. Jadi semua itu disesuaikan dengan posisi dan juga kemampuan SDM masing-masing di tiap-tiap matra. Oke, Pak Benny ada tanggapan? Begini ya, artinya kalau dilihat kan RUU revisi TNI ini sebenarnya sudah diusulkan mungkin 2 tahun lalu ya, 2023. Sehingga ketika ada kasus Teddy itu bisa disangkut pautkan, tapi kan tidak ada hubungan langsung karena memang seingat saya 2023 pada saat itu salah satu perwira militernya kan yang dari bidang hukum itu kan mengusulkan memang akan menaikkan dari perwira dari 58 ke 60 segala macam, kemudian bintara dari 53 ke 58. Dan ya saya pikir ini nggak punya kaitan langsung dengan Teddy gitu. Oke, baik. Memang tidak terkait langsung soal usia ya. Ini tidak saya kaitkan dengan Letkol Teddy. Saya sebutnya Letkol udah, meskipun terkenalnya Mayor Teddy begitu ya. Tetapi yang saya permasalahkan begini, ketika kita berbicara soal penambahan usia, ada juga pemikiran begini, oke ini menambah usia, berarti yang seharusnya pensiun masih bisa diperpanjang lagi begitu untuk usia pensiunnya, yang kemudian akan mungkin saja berdampak mungkin misalkan terhadap beban anggaran, misalkan karena terkait dengan gaji dan seterusnya, tunjangan dan seterusnya, di tengah efisiensi yang sedang diupayakan oleh pemerintah, Pak Benny. Ya, nah, itu betul. Jadi pasti ya, jadi kenaikan usia terutama 58 sampai 60, pertama ya salah satu dampaknya adalah kemungkinan terjadi penumpukan perwira menengah dan perwira pati ya. Perwira menengah itu bisa kolonel dan juga pati yang di awal mungkin bisa brigjen, bisa bintang 2 yang biasanya yang seharusnya menaik mungkin dalam waktu 5 tahun, 6 tahun, jangan-jangan setelah ada kenaikan usia itu bisa menambah menumpuk perwira-perwira yang dari perwira menengah yang sebelumnya juga banyak yang non job gitu loh. Sekarang ini kan masih ada yang non job gitu. Masih ada kolonel, mungkin ada sekitar 200-300 kolonel masih non job. Nah ini kan kalau ada penambahan usia dari 58 ke 60 jelas-jelas itu akan punya dampak terhadap pengaturan atau promosi dan kenaikan pangkat dari para perwira yang berarti potensi yang non job akan semakin banyak kalau usia pensiunnya dinaikkan, Pak Benny. Betul, itu udah konsekuensi yang pasti, Mas. Konsekuensi yang pasti yang itu udah karena udah kita alami, Mas. Ketika undang-undang saya ingat benar undang-undang 34 tahun 2024 ini kan menaikkan dari usia pensiun dari 55 ke 58. Seingat saya 3 tahun setelah undang-undang berlaku 2004 ini itu ada banyak penumpukan kolonel, bukan hanya kolonel, Ibu, hampir semua kalangan lah, bukan hanya perwira tapi juga bintara dan juga tamtama, tapi yang pasti itu perwira ya terutama. Itu singkat saya tahun 2010 sampai 2011 itu ya sudah ratusan juga kolonel yang yang pangkatnya agak lamban ya naik pangkat. Jadi memang penumpukan itu sudah memiliki dampak yang kelihatan. Jadi kalau ditambah lagi seperti ini, jadi kita hanya mengulang apa yang sudah pernah terjadi. Oke, jadi Bang Dev bagaimana hal-hal ini atau konsekuensi ini juga menjadi perhitungan tidak dalam proses revisi Undang-Undang TNI, khususnya terkait dengan poin usia ya? Ya mestinya sih sebenarnya udah dikalkulasi oleh Mabes TNI ya, karena ini kan pasti ada pengaruh konsekuensi anggaran. Itu yang menurut saya yang agak ini ya harus diperhatikan secara lebih detail gitu. Karena kalau tidak kan kalau memang kan jadi yang tapi yang menurut saya ada usulan yang baik juga selain menambahkan usia pensiun, tapi
Nah, pada saat usia perwira itu mencapai usia tertentu, misal 53, 52, 53 dia masih pangkat, misal pangkat bintang 1. Nah, itu ada usulan semacam ada pensiun dini. Nah, ini mungkin harus didetailkan. Jadi ada semacam mekanisme untuk para perwira untuk mendapatkan pensiun dini, kemudian mendapatkan pelatihan dari Mabes TNI atau dari Kemhan, sehingga dia ketika dia pensiun dini dia akan siap bekerja di luar atau di swasta. Nah, ini yang menurut saya harus diatur lebih detail bagi dalam undang-undang TNI atau dalam peraturan pelaksana. Itu, Mas. Bang Dev, ada komentar, ada tanggapan ketika menambah usia pensiun, maka dikhawatirkan salah satu konsekuensi ikutannya adalah semakin banyak ini prajurit TNI yang non-job begitu. Iya, memang ada khawatiran seperti itu. Akan tapi sudah ditegaskan bahwa dengan adanya perpanjangan masa dinas ini, maka Mabes TNI dan seluruh Matra juga akan melakukan restrukturisasi bagannya, dan jika memang ada dibutuhkan sesuai dengan kondisi ancaman hari ini ya, kita lihat ancaman global, ancaman teknologi, ancaman pangan, terus juga potensi krisis energi segala macam, perlu dibentuk bukan matra baru, tapi satu unit-unit baru di dalam tubuh TNI untuk menangani hal tersebut. Maka itulah dibutuhkan para perwira-perwira yang senior ataupun juga medium untuk menepati jabatan-jabatan untuk bisa menyiapkan pertahanan kita di sektor di bidang-bidang tersebut. Oke, tidak menambah matra tapi mungkin menambah divisi begitu, supaya tadi kekhawatiran dari Pak Beni adanya perwira yang non-job tadi ya yang semakin banyak tidak sampai terjadi. Nah, ini sudah coba diusulkan belum dari pihak DPR RI, khususnya dari Komisi 1 kepada pihak TNI terkait dengan penambahan divisi itu tadi, berkaca juga dengan kondisi global, perkembangan teknologi dan seterusnya? Ya, tentu, dan kita juga menyampaikan bahwa pentingnya diperhatikan tentang kesejahteraan prajurit, kesejahteraan keluarga para prajurit, juga kita harus perhatikan jangan sampai ada konflik horizontal antara seperti yang kejadian kemarin kita lihat antara TNI Polri. Nah, ya ini semua harus ada formulasinya, dan juga ada kewajiban juga dari masing-masing pihak untuk menjalin komunikasi, untuk terus membuat program secara bersama-sama agar jangan sampai ada konflik-konflik lagi ke depan. Justru dengan memperpanjang ini bisa menjawab tantangan-tantangan dan kesalahan yang mungkin timbul di masyarakat. Oke, Bang Dev, itu tadi soal kekhawatiran terkait dengan adanya perwira yang non-job sudah ada solusinya tadi ya, dengan mungkin membentuk suatu divisi yang lebih kekinian dengan situasi global dan situasi teknologi sekarang. Nah, terkait dengan anggaran, Bang Dev, ini kan Pak Prabowo lagi gencar banget nih pengen efisiensi anggaran. Tetapi kalau menambah usia pensiun ini kan bisa jadi anggaran yang seharusnya mungkin bisa tidak terpakai untuk mungkin menggaji, membayar tunjangan dan seterusnya, ini malah terpakai ke sana. Bagaimana Bang Dev? Ya, gini, kalau efisiensi yang didorong oleh Pak Presiden itu adalah memastikan bahwa setiap rupiah, setiap program, setiap kegiatan yang pemerintah buat itu memiliki dampak yang positif kepada ekonomi, memiliki dampak yang nyata kepada masyarakat. Nah, tapi dengan kita memperpanjang usia dinas para personil, mereka yang sudah memiliki kemampuan, mereka memiliki keahlian, mereka yang sudah memang pakar di bidangnya, itu jangan cepat-cepat kita lepas dari ikatan dinas, justru tetap mengabdi, dan itu akan justru lebih berdampak positif kepada sistem pembangunan Indonesia. Kenapa? Karena mereka yang mampu akan tetap bertahan, gitu. Mereka yang dianggap kurang handal ya akan tersingkirkan dengan sendirinya. Oke, baik. Tadi kita sudah bahas pasal soal kedudukan TNI, kemudian soal penambahan usia untuk pensiun, dan yang terakhir kita akan membahas soal penambahan KL ini, Kementerian Lembaga yang bisa diperkuat begitu oleh personil TNI aktif. Saya ingin ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, ini kan masih di proses revisi, ada 5 tambahannya begitu, menjadi dari 10 jadi 15. Nah, Pak Beni melihat penambahan 5 KL, kemudian melihat KL-nya apa saja, itu sudah benar, sudah tepat, sudah
mencerminkan kebutuhan kita dan kebutuhan organisasi yang dituliskan itu atau belum? Saya pikir apa yang sudah ditambahkan itu kan 5 KL yang sudah ditambahkan itu sebenarnya sudah ditempatin oleh beberapa perwira TNI ya. Jadi saya pikir ini hanya memformalisasikan saja di dalam revisi di undang-undang gitu kan. Kan ada penambahan nggak salah di Badan Bencana Alam, kemudian BNPT. Agung ya kalau nggak salah. Kemudian ada berapa? Saya lupa lagi. Ada BNPB, BNPT, Bakamla, Kejagung, dan Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung. Nah, itu saya pikir ini hanya memformalisasi apa yang sudah terjadi. Jadi menurut saya tidak ada perubahan yang berarti. Jadi tidak ada perubahan signifikan. Jadi menurut saya sih. Oke, berarti hanya memformalkan saja apa yang selama ini sudah terjadi begitu ya. Dilakukan. Oke. Saya ingin tanya kalau begitu ke Bang Dev, kenapa 5 kementerian lembaga ini Bang Dev yang dipilih untuk kemudian ditambahkan dari 10 jadi 15? Iya, sampai tadi Pak Bedi sampaikan memang kementerian dan lembaga tersebut memang sejauh ini selama ini memang sudah ada personel TNI seperti BNPT, BNPB, PSSN, Bakamla, DPN, Dewan Pertahanan Nasional itu kan dulunya Wantanas. Yang baru itu kan hanya KKP. KKP itu ditambah kenapa? Karena sering terjadi permasalahan di laut ketika melakukan penegakan hukum ataupun juga ada permasalahan dengan penyelundupan orang, penyelundupan barang, pencurian ikan. Nah, itu membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan TNI Angkatan Laut, dan itu makanya KKP membutuhkan personel dari Angkatan Laut di dalam tubuh struktural kementerian untuk melaksanakan fungsinya, begitu. Oke. Berarti kalau tadi Pak Bang Dev bilang KKP ini membutuhkan personel TNI untuk memperkuat di dalam struktur kementeriannya, ini apakah berarti setahu Bang Dev ada upaya mungkin ini request dari kementerian terkait misalkan? Untuk penempatan perwiranya pun juga pasti harus ada request dari menteri terkait. Kenapa? Karena kan menteri terkait sebagai user dia bertanggung jawab gitu ya. Siapapun yang ditempatkan di sana harus bertanggung jawab kepada menteri terkait, bukan kepada Panglima TNI atau kepada kepala stafnya. Bila mana ada masalah hukum baru ya harus kembali ke kesatuan. Akan tapi untuk tugas kewajiban sehari-hari beliau pejabat tersebut, personel tersebut harus bertanggung jawab kepada Menteri Sipil di sektor tersebut. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Beni terkait dengan personel TNI yang berada di jabatan sipil di luar tadi yang 10 atau 15 kementerian lembaga begitu ya. Kan kabarnya kan harus pensiun dini atau mengundurkan diri begitu ya. Menurut Anda ini sudah suatu kebijakan yang cukup bijak? Ya, saya pikir betul karena kan Pak Panglima TNI Pak Agus Dibyo menyatakan jika perwira aktif itu di luar 15 yang disebutkan tadi KL itu kan usulan revisi, saya pikir memang harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Itu saya pikir udah cukup tegas lah dan cukup jelas. Oke. Tapi bagaimana yang terjadi sekarang misalkan di Rut Bulog masih dijabat oleh TNI aktif? Nah itu kan kita tunggu Pak Mas Reksa dan Pak Dev, kita kalau memang Panglima menyatakan begitu, kita tunggu dari respon dari Kabulok. Kan selama itu belum ada respon, atau paling tidak, atau dia atau bahkan mungkin harus ditagih ya, mungkin atau oleh siapa, mungkin oleh Komisi 1 oleh teman-teman. Saya pikir ini memang harus menunggu. Makanya justru ini kami lagi menunggu nih, apa ada reaksi dari Kabulok terkait dengan apa dia menyinggung soal jabatan di jabatan sipil ya. Bang Dev, apa tanggapan dari Komisi 1 DPR RI terkait dengan Dirut Bulog yang ternyata dijabat oleh perwira TNI aktif begitu, padahal ini adalah suatu jabatan sipil? Ya, setahu saya ada beberapa, bahkan ada irjen juga ya, ada irjen di 2 kementerian juga yang dijabat oleh TNI aktif. Akan tapi sikap dari TNI sudah jelas yang sudah disampaikan oleh Panglima ya, bahwa semua personel TNI yang di luar struktural ya, apalagi di jabatan sipil harus mundur. Jadi kita kembalikan kepada Mabes TNI untuk menjawab hal tersebut. Tapi kalau tidak segera mundur misalkan atau tidak kunjung mundur, bagaimana? Ada sikap tersendiri belum? Tidak, dari pihak Komisi 1 DPR RI kan sebagai mitranya ya TNI ini ya? Ya kita tunggu selesai dulu undang-undang ini. Lalu nanti kita berikan waktu kepada Mabes TNI untuk
merapikan segala macam hal untuk menentukan dan menunjukkan langkah-langkah berikutnya seperti apa saja. Oke, baik. Pak Beni, terakhir untuk Pak Beni, apa yang menjadi pesan Anda sebagai pengamat militer dalam proses revisi Undang-Undang TNI yang sampai dengan sekarang ini masih terus berjalan? Apa pesan, apa harapan Anda dalam proses ini? Saya pikir ya revisi undang-undang ini memang harus kita dukung ya, terutama dalam soal yang untuk menempatkan militer tadi, Mabes TNI ke dalam Kemhan itu menurut saya itu hal yang paling prinsipil untuk diperjuangkan dan dibahas di Komisi 1 atau di DPR lah, sehingga ini terlihat sekali struktur bagaimana pertanggungjawaban militer terhadap otoritas sipil, karena dimanapun militer adalah alat negara yang bekerja berdasarkan kebijakan atau berdasarkan putusan pemerintahan yang terpilih, apakah itu presiden ataupun menteri. Jadi semua apa yang dikerjakan oleh militer harus berdasarkan kebijakan dan perintah dari otoritas sipil. Sehingga kita harus dorong lah undang-undang ini, revisi undang-undang ini. Oke, baik. Bang Dev, terakhir. Kan yang saya baca ini revisi Undang-Undang TNI bisa selesai sebelum reses begitu ya. Nah, di tengah waktu yang cukup singkat ini dengan berbagai substansi yang harus didetailkan, didalami dan seterusnya, cukup optimistis teman-teman Komisi 1 untuk bisa menyelesaikan itu, Bang Dev? Ya, selama pemerintahnya satu kata sepakat ya, dan kami di DPR juga pasti tidak akan menghambat. Kita akan membahas ini sedetail mungkin dan juga menegaskan ini setiap kalimat dan frasa itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Jadi pasti akan kita rampungkan sesingkat mungkin. Oke, baik. Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, dan Beni Sukadis, pengamat militer. Terima kasih sudah bergabung dan juga berdiskusi di kesempatan kali ini. Kita tunggu bagaimana nanti hasil akhirnya ya dalam proses revisi Undang-Undang TNI ini. Terima kasih, Bang Dev dan juga Pak Beni. Selamat sore. Terima kasih. Dan saudara, itu tadi diskusi kami di kesempatan kali ini terkait dengan revisi Undang-Undang TNI yang sampai saat ini masih terus bergulir. Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, optimistis bahwa proses ini, revisi ini bisa berlangsung, bisa selesai sebelum masa reses. Bagaimana menurut Anda, saudara? Saya tunggu komentarnya di kolom komentar. Salam SCTV. Sampai jumpa.